Arkas, nyaman merencanakan, aman melaporkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan Arkas. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah membaca judulnya ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan satu tombol yang sangat berpengaruh pada Arkas kita, terutama terkait dengan pencatatan di BKU, Bukas Umum. Nah, bagaimana bakal kita bahas di video kali ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita buka aplikasi Arkasnya. Nah, jadi Bapak Ibu kemarin sudah melakukan perencanaan dan sudah disahkan oleh admin dinasnya, dan berstatus bahwasannya perencanaannya Bapak Ibu itu ataupun penganggarannya Bapak Ibu sudah berstatus dengan sudah disahkan, dan kemudian Bapak Ibu melakukan yang namanya aktivasi BKU ya. Jadi kita sudah membahas semuanya di channel ini dari awal hingga akhir ya. Jadi kita bahas lagi satu tombol yang sangat berpengaruh di BKU, yaitu terkait dengan pembaruan data BKU ya, yang ada di sebelah sini. Nah, di sini Bapak Ibu ada data yang Bapak Ibu sudah mungkin sudah Bapak Ibu selesaikan ya, dan ini belum selesai ya kalau dia belum dibuat yang namanya sampai hijau seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan dari Januari hingga Juni di tahap pertama ya, kita mungkin nanti akan tahap kedua ya. Jadi saat saya buat video ini masih di tahap pertama. Jadi ini data yang belum selesai, jadi kita akan selesaikan, baru kita akan bahas terkait dengan data ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu bertahap dari Januari ke Juni itu sudah selesai, maka Bapak Ibu jangan lupa untuk klik ini ya. Nah, kita selesaikan dulu terkait dengan BKU kita ya sampai hijau. Setelah itu baru kita bahas di bagian ini ya. Nah, jadi fungsinya seperti itu, dan harusnya Bapak Ibu melakukan yang namanya pembaruan data BKU itu per close data BKU ataupun per close ketika Bapak Ibu menutup yang namanya BKU per bulan ya. Jadi setelah menutup, Bapak Ibu klik lagi nih di data BKU-nya. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan yang namanya perkara terkait dengan pajak ya, Bapak Ibu nanti silakan simpan dan bukti lapor. Nah, setelah nanti hijau ya BKU-nya seperti ini, setelah hijau nanti Bapak Ibu per bulan nih, per bulan ya Bapak Ibu, bukan dari Januari ke Juni kemudian jadi Juli ke Desember baru Bapak Ibu klik Bapak Ibu klik perbarui data BKU, bukan, tapi setiap close data BKU-nya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik di bagian data perbarui data BKU. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kemudian klik di sini. Nah, nanti ya dia akan memproses, dan pastikan ketika Bapak Ibu klik yang namanya perbarui data itu Bapak Ibu pastikan online ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa itu tombol perbarui BKU bakal kita bahas di sini. Yang pertama Anda akan menemukan yang namanya data BKU ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, Bapak Ibu akan menemui yang namanya data tombol perbarui data BKU di sebelah sini. Nah, kemudian yang perlu diingat ya, Anda tidak dapat menggunakan tombol ini jika Anda telah menutup BKU hingga bulan Desember. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bisa menekan lagi tombol perbarui data BKU apabila Bapak Ibu sudah menutup yang namanya di Desember. Makanya Bapak Ibu pastikan ketika mencatatkan di BKU itu jangan main-main, jangan dicoba-coba dan sebagainya. Pastikan sesuai ya. Nah, kemudian fungsi tombol ini berbeda dengan fungsi sync di Arkas 3. Jadi bukan untuk mengirim data ya, bukan untuk mensinkron data, tapi tombol ini berguna untuk yang pertama itu nominal dan tanggal penerimaan dana salur. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada yang namanya mensinkronkan terkait dengan tanggal penerimaan. Jangan nanti di bos salur Bapak Ibu konfirmasi lain, di BKU-nya lain ya. Jadi seperti itu, jangan seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini, ketika dia di bos salur, dia konfirmasinya tanggal berapa misalkan dia terima ya. Misalkan di sini tanggal 7 bulan 2. Maka harusnya ketika dia konfirmasi di bulan 2 itu sesuai Bapak Ibu. Nah, jadi
dia ketika menarik uang ataupun ketika mencatatkan ya penerimaan dana yang di sini itu sesuai dengan yang tercatat antara BKU dan yang tercatat di konfirmasi bos salur. Jadi seperti itu ya. Jadi fungsi secara singkatnya fungsi tombol perbarui ini adalah menyelaraskan terkait dengan data yang dari pusat dengan yang Bapak Ibu konfirmasi ya, antara Arkas dengan pos salur. Nah, jadi kemudian terkait dengan dana silpa juga seperti itu ya. Nah, jadi pembetulan otomatis jika data berbeda di kedua platform. Jadi kalau ada di kedua platform ini ada kesalahan data, dia akan memperbaiki dan kita harus memperbaiki itu ya. Nah, kemudian terkait dengan di bunga pajak ya, itu tercatat lebih dari satu, itu akan juga terdeteksi. Nah, kemudian bagaimana yang terdeteksi itu Pak Mun? Nah, yang terdeteksi itu contohnya seperti ini ya. Nah, data perhitungan BKU tidak sesuai ya, nominalnya, salurnya. Nah, ini akan terdeteksi ketika Bapak Ibu menekan di bagian yang bermasalah ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti ada yang coklat ya, ketika Bapak Ibu klik di bagian perbarui data BKU tadi, di bagian ini ya, di bagian ini nanti ini notifnya karena tidak ada bermasalah, itu notifnya nanti akan ada seperti yang di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini terjadi perubahan tanggal penerimaan karena dia mengkonfirmasi antara bos salur dengan yang di sini tidak sama ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua pencatatan Bapak Ibu di realisasi ini, jangan lupa untuk mengklik ini ya. Pastikan per bulannya kalau bisa ya. Jadi jangan nanti dari Januari sampai Juni sudah dicatat baru diklik ini. Kalau bisa per bulan biar kita lihat di mana yang tidak sesuai. Kadang-kadang nanti si bendahara ataupun yang si operator Arkas ini dia mencatatnya tidak sesuai, yang harusnya anggaran ini berada di Februari mungkin dicatatnya di Juni dan sebagainya, sehingga tidak relevan dan harus dilakukan harusnya pergeseran, tapi dia tidak melakukan pergeseran tapi direalisasi di bulan yang bukan di tanggal di bulan perencanaan saat dia melakukan perencanaan di kertas penganggaran ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti terkait dengan penjelasan ini. Dan kemudian ada lagi nih kejadiannya, misalkan nih terdapat perubahan nominal salur misalkan. Nah, jadi di bagian ketiga seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu baca aja notif yang di bawah ini di bagian aksinya. Apa sih yang harus saya lakukan? Ikuti aja terkait dengan aksi yang diberikan ini ya. Nah, ini yang aksi diberikan ini ya. Misalkan terdapat perubahan perhitungan nominal sisa dana pada BKU April misalkan. Nah, jadi dia mungkin ketika konfirmasi penerimaan dana tahap 1 sekian, setelah melakukan perubahan ternyata itu kurang Bapak Ibu ya, dari hasil dia konfirmasi. Dia konfirmasinya misalkan nominal penerimaan 230 juta ya, tetapi yang dia realisasi itu 210 juta. Nah, jadi ada ketidaksesuaian gitu ya. Jadi setelah pembaruan ada 10 lagi. Jadi 20 lagi itu kemana? Nah, kemudian nanti ada kasus lagi seperti ini, terdapat penambahan salur tahap 1 dan tahap 2. Nah, jadi di tahap 2 juga dia salah konfirmasi ya penerimaan, kemudian nanti berpengaruh ke BKU yang lainnya ya Bapak Ibu. Dan kemudian nanti ada juga kejadian seperti ini ya, terdapat perhitungan nominal sisa dana pada bulan Mei ya, pada BKU bulan Mei. Nah, kemudian aksinya apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yaitu melakukan pencatatan pembelanjaan pada BKU sesuai dengan hasil pembaruan data menutup BKU. Nah, nanti link-link ini saya akan cantumkan di deskripsi video, bakal Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian terdapat kekurangan perhitungan nominal. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang menjadi di sini ya. Nah, ini satu kasus juga yang real terjadi, yaitu terdapat ketidaksesuaian pembelanjaan pada BKU Maret. Nah, jadi ditemukan pembelanjaan dengan tanggal transaksi yang tidak sah. Artinya ya, dia di tanggal yang bisa jadi dia belum menerima uang, bisa jadi dia baru masuk uang. Nah, jadi
ataupun dia membuat tanggal di mana bukan realisasinya ya, ataupun bukan pada bulan tersebut ya. Ditemukan pembelanjaan dengan tanggal transaksi yang tidak sah ya. Kemudian Anda wajib menghapus BKU ya. Jadi aksi di sini adalah yang harus Bapak Ibu lakukan. Anda wajib menghapus bulan BKU terdampak dan kembali melakukan pencatatan pembelanjaan sesuai dengan hasil pembaruan data. Nah, pembaruan data. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ketika tombol ini Bapak Ibu klik ya, dia akan memberikan feedback ya, ataupun umpan balik kepada Bapak Ibu mana transaksi yang tidak sesuai ya. Artinya setelah diproses ya, ini kan ketika menutup BKU, aktivasi dan sebagainya itu kan connect internet. Nah, kemudian ketika masuk datanya ke markas ya, ke servernya markas, itu akan dicocokkan ya. Apabila berbeda, dia akan memberikan notif di bagian ini ya Bapak Ibu. Dan itu sekilas terkait dengan data apa itu tombol perbarui ataupun data perhitungan BKU ataupun perbarui data BKU ya Bapak Ibu. Jadi tombol ini diklik itu per setiap setelah menutup BKU ya Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu sudah menutup dari Januari hingga Desember, fungsi tombol ini tidak bisa diklik kembali ya, karena Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya realisasi secara nyata ya, secara ini, dan tidak bisa dilakukan lagi perbarui data. Makanya Bapak Ibu, saya sarankan tadi itu ketika Bapak Ibu menutup BKU per bulannya, jangan lupa untuk klik perbarui data BKU, karena fungsinya itu sangat berguna ya bagi kita untuk mendeteksi. Kadang-kadang nanti seperti saya katakan tadi, kadang-kadang nanti perencanaan Maret kita catatnya di Juni ya, itu tidak sesuai ya. Harusnya kalau perencanaan di Maret harusnya terrealisasi di Maret. Kalaupun nanti tidak jadi, maka Bapak Ibu lakukan yang namanya pergeseran ke Juninya ya. Artinya bukan di Maret. Jadi seperti itu ya. Jadi BKU itu dimana kita rencanakan, di situ kita realisasikan. Jadi seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kalau memang ada pertanyaan terkait dengan fungsi tombol perbarui data BKU, silakan Bapak Ibu tanyakan. Dan silakan nanti Bapak Ibu lihat video lainnya di deskripsi video linknya. Saya Pak Mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.